Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang iman yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini, hal yang lebih penting daripada segala sesuatu adalah iman. Karena iman berhubungan dengan kekekalan. Segala sesuatu di dalam dunia ini tanpa iman tidak akan berhubungan dengan kekekalan sorga. Hidup kita tidak akan ada gunanya, pencapaian kita tidak akan ada gunanya, kesuksesan, keberhasilan kita tidak akan ada gunanya tanpa iman. Itu sebabnya saudara, iman adalah hal yang penting untuk kita sadari betul-betul, untuk kita miliki dan untuk kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di dalam video ini saudara kita akan belajar tentang iman. Iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang benar? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita lihat dan kita sadar bahwa iman di dalam Yesuslah iman yang benar? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita telah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Itu ada di ayat 22. Dia berkata, kita sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh kematian Kristus, kita yang percaya telah dikuduskan, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, di dalam bagian ini Paulus menegaskan dua hal utama, di mana dia menegaskan pertama itu adalah tentang bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang utama. Dan yang kedua, dia menegaskan bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita jika kita tahu bahwa iman dalam Yesuslah iman yang benar, iman yang sejati. Karena di dalam Yesuslah kita mengalami penebusan, kita dikuduskan. Nah, yang pertama yang saya ingin kita lihat, saudara, adalah apa alasannya sehingga iman di dalam Yesuslah iman yang benar. Di dunia ini begitu banyak iman, saudara. Tetapi satu saat begitu banyak manusia akan kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang akan sadar ternyata selama ini apa yang mereka percayai itu kebohongan. Satu saat, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang percaya satu saat akan kecewa karena ternyata apa yang mereka percayai bukan iman yang benar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa iman dalam Yesuslah iman yang sejati, iman yang benar, di mana melalui iman itu kita telah diperdamaikan, kita telah dikuduskan, kita dijadikan kudus tak bercacat di hadapannya. Kenapa iman dalam Yesus iman yang benar? Ayat 16 di sana dikatakan, yang pertama, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa iman di dalam Yesuslah iman yang benar, saudara? Karena Dialah Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, seringkali diperdebatkan, dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Satu sisi ya benar bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah manusia. Tapi ketahuilah bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Untuk menebus orang-orang berdosa, termasuk saya dan termasuk saudara. Padahal sebenarnya Dia adalah Allah, karena dikatakan di sini karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dialah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya saat ini, saudara, bersyukurlah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara dikuduskan, disucikan, tidak bercela di hadapannya. Kenapa? Karena Dialah sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena untuk Dialah segala sesuatu diciptakan. Saya dan saudara ada bukan kebetulan, tapi kita ada karena Dia menciptakan kita untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kemuliaan nama-Nya. Jadi Dia bukan sekedar nabi, saudara, sekalipun Dia adalah nabi, tetapi Dia adalah Allah
yang menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara untuk Dia. Itu sebabnya saudara, saat ini tetaplah dalam iman kepada Yesus. Mantaplah dalam iman kepada Yesus, kokohlah dalam iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesuslah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bayangkan saudara, kalau satu saat ada orang-orang yang akan sadar bahwa yang dia percayai itu hanyalah satu khayalan. Kalau yang dia percayai itu hanyalah satu doktrin kebohongan, satu saat akan banyak orang yang akan kecewa karena imannya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa firman Allah ini menegaskan bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia bukan sekedar manusia dan Dia bukan sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kerajaan dan sorga, kekekalan semua ada karena Dia yang menciptakan. Dan semuanya itu diciptakan untuk Dia. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia, karena iman dalam Dialah iman yang benar. Lalu kemudian ayat 17 di sana dikatakan alasan sehingga iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Di ayat 17 dikatakan Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang kedua ditegaskan di sini saudara, bahwa Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Artinya saudara, Dia bersifat kekal karena memang Dia adalah Allah. Sekali lagi, Dia bukan sekedar nabi, Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yang rela mati bagi saya dan saudara. Kenapa iman di dalam Dia adalah iman yang benar? Karena iman di dalam Dia yang kita percayai, Dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Allah kita. Dia ada dari kekekalan. Itu sebabnya iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Nabi mana yang sudah ada dari kekekalan saudara? Abraham adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Musa adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Nabi-nabi yang lain adalah manusia yang bukan bersifat kekal. Tetapi Yesus adalah nabi yang adalah manusia, tapi juga bersifat kekal, karena memang Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia yang awal dan yang akhir. Itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Dan selanjutnya ayat 19 dikatakan saudara, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Penegasan lebih tegas lagi dikatakan ayat 19 saudara, bahwa kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Artinya apa? Dia adalah Allah. Karena sifat ilahi, karakter ilahi, kuasa ilahi ada dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Jadi kesimpulannya saudara, iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah jika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Kalau hari ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebelum terlambat saudara, sebelum terlambat, pastikan saat saudara mendengarkan renungan ini, saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara.
Lalu yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang akan kita renungkan bersama, saudara. Kalau iman dalam Yesus adalah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melihat, kita sudah belajar bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, dan Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Ia terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu yang diciptakan dalam Dia ini ada. Dan yang terakhir juga dikatakan ayat 19, karena segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya saudara, dari ketiga hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Sebab itu, ayat 22 saudara, sebab itu kalau di dalam iman kepada Yesus adalah iman yang benar, maka sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan kalau iman dalam Yesuslah iman yang benar? Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah saudara undur dari iman saudara, apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada godaan, ada tawaran. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Bertekunlah dalam iman. Saudara yang masih muda, jangan pernah karena pasangan hidupmu engkau menjual Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau engkau menjual Yesus, menjual imanmu kepada Yesus, maka satu saat hidupmu akan berakhir di neraka, karena sorga pun Dia yang punya. Jangan pernah goyah saudara. Bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi. Bagi saudara yang sedang meniti karir, jangan pernah karena karir saudara menjual Yesus. Jangan pernah karena pangkat dan karir saudara menjual Yesus, saudara. Kenapa? Karena iman dalam Yesuslah iman yang benar. Tetaplah bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Lebih baik tidak berpangkat, saudara, daripada berpangkat tapi meninggalkan Yesus karena pangkat tidak akan dibawa mati. Saudara yang ada di bisnis, usaha dan sebagainya, jangan pernah karena masalah usaha, bisnis, ekonomi, saudara meninggalkan Yesus. Karena apapun saudara tidak akan bawa ke sana. Yang akan saudara bawa ke sana adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada yang lain. Dan yang akan laku untuk masuk ke sorga itu adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, banyak tawaran tentang sorga. Ada banyak pengajaran tentang sorga. Tetapi hanya satu yang pernah berkata bahwa hanya Dia jalan ke sorga. Kenapa hanya Dia jalan ke sorga, saudara? Karena hanya Dia yang pernah datang dari sorga. Kenapa Dia tahu jalan ke sorga, saudara? Karena Dialah yang pernah datang dari sorga. Nabi manakah yang pernah datang dari sorga? Jangan bicara tentang sorga kalau belum pernah datang dari sorga, kecuali firman dari sorga itu juga yang dibahas. Nah, itu sebabnya saudara, mari bertekun dalam iman, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap bertekun di dalam iman. Yang kedua saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam konteks gereja mula-mula saudara, ada tantangan yang mereka harus hadapi dalam mempertahankan iman mereka. Ada harga yang mereka harus bayar untuk mempertahankan iman mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, supaya mereka tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena banyak hal yang mau menggoncangkan iman mereka. Banyak hal yang bisa menggoncangkan iman mereka. Masalah, persoalan, tantangan, harga yang harus dibayar. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada waktu itu ketika mereka mempertahankan iman mereka. Hari ini pun saudara, kita masing-masing mungkin berbeda, mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan iman kita. Apapun itu harganya saudara, betapa keras pun goncangan untuk iman saudara, tetap teguh. Jangan pernah bergoncang.
Apapun yang menggoncang iman saudara, tetaplah teguh. Jangan pernah mau bergoncang, jangan pernah mau bergeser dari iman saudara. Itu yang selanjutnya dikatakan saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Selanjutnya dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hanya di dalam Injil ada pengharapan saudara. Sekali lagi, hanya dalam Injil lah ada pengharapan. Itu sebabnya jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Karena berita Injil itu adalah berita sukacita. Berita Injil adalah berita keselamatan. Berita Injil adalah berita jalan ke sorga, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ditegaskan di sini saudara bahwa jangan pernah digeser dari pengharapan Injil. Oleh tawaran apapun itu, oleh situasi apapun itu, oleh goncangan apapun itu, jangan pernah mau digeser. Artinya tetap confirm di sana saudara. Jangan pernah mau digeser oleh apapun. Tetap kuat di sana, tetap teguh di sana. Jangan tergoncang. Biarlah sekali iman kepada Yesus sampai mati, iman kepada Yesus, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini saya mau kita gunakan kesempatan ini saudara. Saya mau saudara gunakan kesempatan ini untuk merenung. Apakah hari ini iman saudara kepada Yesus sudah benar? Apakah hari ini saudara sudah benar-benar yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah hari ini saudara sudah yakin bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena penebusan Yesuslah saudara dilayakkan dan nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan? Kalau belum saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan segera saudara beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenapa? Kita sudah belajar dalam konteks firman Tuhan ini. Karena iman kepada Dialah iman yang benar. Tidak ada yang lain. Kenapa hanya iman kepada Dialah iman yang benar? Karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Yang kedua, karena Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia bersifat kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak berkesudahan. Itu sebabnya iman kepada Dialah yang benar. Dan ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Karena sifat ilahi, kuasa ilahi, otoritas ilahi ada di dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Dan saudara, jika iman kepada Yesuslah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tetaplah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan jangan mau digoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan saudara. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil itu. Biarlah kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Pastikan hari ini saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kita sudah belajar kenapa iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan dan saya lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus adalah bahwa kita harus tetap bertekun dalam iman. Kita harus tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus tetap berdiri dalam pengharapan Injil. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan setiap saudara bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat
pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar, karena Engkau yang kami percayai adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada, Engkau bersifat kekal, dan Engkaulah Allah. Itulah yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Iman kami kepadamu adalah iman yang benar. Itu sebabnya hari ini kami berkomitmen sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa kami tidak akan pernah bisa digoncangkan dari iman kami. Kami akan terus bertekun dalam iman. Kami tidak akan bergoncang, tetapi melainkan kami akan tetap teguh, dan kami tidak akan mau bergeser dari pengharapan Injil. Kami mau terus berharap dalam Injil-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang telah rela berkorban bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami, karena Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Dan dalam perjalanan hidup kami akan tetap bertekun dalam iman. Kami akan tetap teguh dan tidak bisa digoncang oleh apapun. Dan kami akan tetap dalam pengharapan Injil dan tidak bisa digeser oleh apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi hamba akan mendoakan anak-anak-Mu ini satu persatu. Kami akan berdoa syafaat bersepakat bersama. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah kami terus, dan mendengar dan mewujudkan segala doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami akan berdoa bersama. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik, oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka.
Biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan
oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah,
hidup mereka sedang ada dalam beban berat. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.